Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yudit di channel YouTube YMCN 23. Persiapan tes kompetensi dasar 2020 di era COVID-19 kali ini berbeda, yaitu harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Berikut saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan pada tes kompetensi dasar sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17/7/7/2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT-BKN dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dokumen yang disiapkan yaitu KTP asli, bisa juga kartu keluarga asli atau fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, kartu peserta seleksi. Selanjutnya, pensil kayu. Dalam hal ini bukan pensil mekanik ya teman-teman. Selanjutnya, untuk kertas buram sekali pakai disediakan oleh tim pelaksana CAT-BKN. Yang kedua, peserta wajib hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Wajib memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Saya rekomendasikan pelindung wajah atau face shield sebagai pelindung tambahan. Tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, peserta wajib diukur suhu tubuhnya, paling maksimal 37,3 derajat Celcius. Bagaimana dengan peserta seleksi yang pengukuran suhunya melebihi 37,3 derajat Celcius? Peserta seleksi dengan hasil pengukuran melebihi 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah atau ruangan khusus dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah. Peserta yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit, ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Bagaimana jika hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh melebihi 37,3 derajat Celcius? Masih bisa ikut tes kompetensi dasar atau tidak ya? Bagi peserta yang pada pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh melebihi 37,3 derajat Celcius, tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur. Namun, melakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Bagaimana jika tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi TKD? Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan 1 hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Dan apabila peserta seleksi TKD tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi dianggap gugur. Hasil seleksi CAT secara live scoring dapat dilihat melalui media online streaming. Link akan dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi.
Oke teman-teman, saya bakal kasih tahu kisi-kisi soal tes kompetensi dasar sesuai Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Namun sebelum pembahasan, silakan klik subscribe di sebelah kanan bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya berikutnya. Oke, baik. Kisi-kisi soal tes kompetensi dasar sesuai Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, yaitu yang pertama, tes wawasan kebangsaan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, nasionalisme. Dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Poin B, integritas. Dengan tujuan mampu menunjukkan sikap atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Poin yang ketiga yaitu bela negara. Tujuannya mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Poin yang keempat yaitu pilar negara. Tujuannya mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Poin yang terakhir yaitu bahasa Indonesia. Tujuannya mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat atau bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk tes intelijensi umum yang dimaksudkan untuk menilai poin yang pertama yaitu kemampuan verbal, meliputi yang pertama analogi. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Poin yang kedua adalah silogisme. Bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Selanjutnya, analitis. Dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Untuk kemampuan numerik, yaitu berhitung dengan tujuan untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Selanjutnya, deret angka dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Selanjutnya, perbandingan kuantitatif, yaitu untuk mengukur kemampuan individu dalam menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang terakhir, soal cerita, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Poin yang ketiga adalah kemampuan figural. Yang pertama yaitu analogi, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Selanjutnya, ketidaksamaan, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Poin yang terakhir yaitu serial, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Selanjutnya yang ketiga, tes karakteristik pribadi. Yang pertama yaitu pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku ramah tamah dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Poin yang kedua adalah jejaring kerja,
dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Terus, berapa jumlah soalnya dan bagaimana bentuk scoringnya? Nah, sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020, seleksi kompetensi dasar terdiri dari 3 materi soal, yaitu TWK sebanyak 30 butir soal dengan ketentuan penilaian menjawab benar nilainya 5 dan menjawab salah atau tidak menjawab nilainya 0. Selanjutnya yang kedua adalah TIU sebanyak 35 butir soal dengan ketentuan penilaian menjawab benar nilainya 5 dan menjawab salah nilainya 0. Dan yang tidak menjawab nilainya juga 0. Yang ketiga yaitu TKP sebanyak 35 butir soal dengan ketentuan penilaian menjawab nilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab nilainya 0. Untuk passing grade nilainya berapa ya? Oke teman-teman, passing grade untuk seleksi kompetensi dasar yaitu 65 untuk TWK, 80 untuk nilai TIU, dan 126 untuk TKP. Nilai dan peringkat hasil seleksi kompetensi dasar secara resmi dikeluarkan oleh BKN dan diumumkan oleh masing-masing kementerian penyelenggara sekolah kedinasan. Jika peserta seleksi sudah sampai passing grade, tetapi banyak peserta yang lulus, bagaimana kebijakan yang diambil? Peserta yang memenuhi passing grade dan berperingkat terbaik paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan calon penyelenggara sekolah kedinasan bisa mengikuti seleksi lanjutan. Nah, bagaimana kalau peserta seleksi memiliki nilai kumulatif tes kompetensi dasar sama? Siapa yang lulus? Apabila terdapat peserta seleksi yang mempunyai nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar sama serta berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan peserta seleksi, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK. Bagaimana kalau peserta seleksi memiliki nilai TKP, TIU, dan TWK yang sama? Siapa yang lulus? Apabila terdapat peserta seleksi yang mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK yang sama, serta berada pada batas jumlah 3 kali jumlah kebutuhan peserta seleksi, semua peserta dengan nilai sama tersebut diikut sertakan. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa like, silakan komen video ini. Teman-teman boleh bertanya, sharing, kasih masukan konten berikutnya yang kalian ingin tahu tentang IPDN. Share video ini buat teman-teman yang membutuhkan informasi tentang IPDN. Jangan lupa subscribe channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan sedang mengikuti tes IPDN, saya doakan kita bakal satu alma mater tahun ini. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di video berikutnya.